Shalom Bapak Ibu semua. Seperti yang saya sampaikan dalam video sebelumnya bahwa Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa Dia sebagai Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu kita bisa temukan di dalam Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, kematian Mesias seperti yang kita yakini itu jelas melalui peristiwa salib. Dan itu kita imani Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak mengimani kematian Mesias sebagai anak domba Allah penebus dosa manusia, maka orang itu tentu bukanlah mengikuti Mesias yang asli, tetapi mengikuti Mesias yang palsu, bukan seperti Mesias yang digambarkan dan yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, berbeda dengan keyakinan sosial kita yang dari Islam Bapak Ibu, Islam mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Isa Al-Masih. Namun kisah Isa Al-Masih sangat bertolak belakang dengan kisah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Dalam Islam, Isa Al-Masih itu tidak mati disalibkan, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sisinya. Dan ini kita bisa temukan di dalam Quran surah 4 An-Nisa ayat 157 sampai 158. Nah, ayat inilah yang diambil oleh umat Islam Bapak Ibu di seluruh dunia mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Dalam pemikiran Islam, seorang nabi yang sejati tidak masuk akal untuk mengalami penghinaan seperti itu, apalagi sampai mati disalibkan. Itu sebabnya ada istilah dari mereka yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Tuhan kalian itu mati kering di tiang jemuran. Nah, hal itu memang tidak masuk akal bagi orang Islam Bapak Ibu karena mereka meyakini dalam pemikiran Islam, jika Yesus adalah seorang nabi, Dia pasti tidak disalibkan dan dipermalukan seperti itu. Nah, uniknya Bapak Ibu, peristiwa penyaliban Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Sang Firman itu, Firman yang menjadi manusia itu, Sang Shekinah itu, Sang utusan perjanjian yang ilahi itu, yang dipanggil oleh Allah Bapa dengan sebutan Allah dan Tuhan, itu dicatat dan direkam oleh 4 kitab Injil Bapak Ibu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menuliskan peristiwa itu. Begitu juga dengan tulisan para rasul seperti Petrus dan Paulus. Belum lagi orang-orang yang menjadi saksi mata peristiwa itu. Setelah kebangkitan Yesus Kristus masih sempat bertemu dengan ratusan orang muka dengan muka. Hal ini tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-8. Kalau kita baca bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas itu adalah Simon Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus itu adalah adik daripada Tuhan Yesus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Makna kata sekarang yang disampaikan oleh Rasul Paulus di situ bukanlah sekarang di zaman Bapak Ibu menonton video ini, tetapi sekarang pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Nah, kembali kepada pembahasan kita ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat saksi mata kematian dan kebangkitan Yesus itu banyak, bahkan lebih dari 500 orang sekaligus. Artinya peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang. Namun, uniknya, lebih kurang 600 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan. Malah mengatakan yang disalibkan itu adalah bukan Isa atau bukan Yesus Kristus, tetapi yang diserupakan dengan Isa atau Yesus Kristus. Padahal sudah jelas Bapak Ibu, lebih dari 500 orang saksi kebangkitan Yesus Kristus itu melihat sendiri dengan mata kepala mereka. Namun 600 tahun kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Yesus tidak disalib. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya kepada saya, Pak Jul, adakah bukti-bukti sejarawan atau literatur di luar Alkitab yang menyatakan bahwa kehidupan Yesus itu pernah dicatat, bahwa Ia disalibkan dan bangkit, Pak? Jawabannya, ada Bapak Ibu. Kita dibantu oleh literatur ini. Dalam Four Portraits, One Jesus, A Survey of Jesus and the Gospels, sejarawan Romawi Tacitus yang hidup tahun 56 sampai 117 Masehi menggambarkan penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Nero dan pendiri kepercayaan mereka yang disebut Kristus.
yang menderita hukuman ekstrim selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Selanjutnya, sejarawan Romawi Suetonius berbicara tentang pengusiran orang Yahudi dari Roma oleh Kaisar Claudius, suatu peristiwa yang juga dirujuk dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-2. Karena orang Yahudi di Roma menyebabkan gangguan atas asutan Kristus, dia mengusir mereka dari kota itu. Suetonius mungkin salah memahami konflik antara Yahudi dengan Kristen Yahudi, menganggap Kristus adalah pemimpin komplotan Yahudi. Yang ketiga, sekitar tahun 112 Masehi, Pliny yang Muda, gubernur Bitinia di Asia Kecil, menulis surat kepada Kaisar Trajan untuk meminta nasihat bagaimana menghadapi orang Kristen yang tidak mau menyembah patung Kaisar. Menggambarkan orang-orang Kristen, dia menulis bahwa pada hari yang ditentukan, mereka telah terbiasa bertemu sebelum fajar dan membacakan himne kepada Kristus yang dianggap sebagai dewa. Bukti sejarawan lainnya, pada akhir abad kedua, Lucian dari Samosata yang hidup antara tahun 115 sampai 200 Masehi menulis sebuah sindiran di mana Peregrinus berpura-pura menjadi seorang nabi dan mengelabui orang Kristen agar menyembah dia dengan cara yang sama seperti mereka menyembah pendiri kelompok Kristen itu, yaitu yang disalibkan di Palestina karena dia memperkenalkan kultus baru ini ke dunia. Tadi kita sudah lihat ada 4 sejarawan Romawi. Nah, kita lihat sekarang ada satu sejarawan Yahudi yang terkenal, yaitu Josephus Flavius. Ini adalah tulisan Josephus Flavius, Bapak Ibu. Pada masa itu ada seseorang yang bernama Yesus yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Meskipun beberapa orang mungkin ragu untuk menyebut dia sebagai manusia biasa, dia melakukan mujizat yang menakjubkan dan mengajar mereka yang mau menerima kebenaran dengan hati terbuka. Dia mendapatkan pengikut di antara orang Yahudi dan Yunani, dan diyakini sebagai Mesias. Meskipun dituduh oleh orang-orang berpengaruh dan dijatuhi hukuman penyaliban oleh Pilatus, mereka yang telah mencintainya tidak meninggalkan pengabdian mereka kepadanya. Hebatnya, dia menampakkan diri kepada mereka karena dia hidup pada hari ketiga setelah kematiannya. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, pengikut Yesus yang dikenal sebagai orang Kristen itu terus ada hingga hari ini menyandang namanya. Kita lihat sendiri Bapak Ibu, 4 sejarawan Romawi dan 1 sejarawan Yahudi yang hidupnya berdekatan dengan peristiwa penyaliban Yesus itu, bahkan dengan gamblang menyebutkan nama prokurator itu yang bernama Pontius Pilatus dan pemerintahan di zaman Tiberius. Luar biasa Bapak Ibu, informasi nama-nama itu juga ada di dalam Alkitab. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Firman itu, Sang Shekinah itu, masuk dalam sejarah manusia. Apakah ada alasan lagi bagi kita untuk meragukan Tuhan yang menjadi manusia karena bukan hanya sumber Injil saja yang mencatat kisah Yesus Kristus disalibkan dan bangkit Bapak Ibu? Sumber-sumber di luar Kristen pun menyebutkannya, walaupun mungkin ada sejarawan yang salah memahami peristiwa itu, dan mereka yang mencatat itu hidup pada saat peristiwa itu atau dekat dengan peristiwa itu, saksi mata peristiwa itu. Dan saat itu Injil ditulis, ratusan saksi mata itu masih hidup Bapak Ibu. Lebih kurang 600 tahun kemudian, Tuhan dari saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan. Nah, bagaimana respon Anda tentang hal itu? Silakan tuliskan komentar Anda Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, dan membuat iman kita bertumbuh dengan baik dan sehat dalam pengenalan akan Tuhan yang benar oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dalam video selanjutnya kita akan membahas siapa Isa yang diserupakan yang disalibkan sebagai ganti Isa menurut literatur saudara kita yang dari Islam. Karena selama ini mungkin dihubungkan bahwa pengganti Isa itu adalah Yudas. Padahal dalam literatur ulama terdahulu dari saudara kita yang dari Islam itu mengatakan bukan Yudas tetapi Sarjas. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.